Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa seperti saat ini. Untuk itu bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, semua orang percaya yang khawatir disuruh menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Ia yang akan memperhatikan, memelihara segala kekhawatiranmu diganti dengan kesentosaan yang luar biasa. Nah, saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel, gereja tanpa gedung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kemurahan-Mu. Engkau sudah memberikan Tuhan kesempatan peluang untuk mendengarkan firman Tuhan melalui gereja virtual Gabriel ini. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar itu akan menjadi berkat bagi kami. Terutama bagi yang mendengar dan melakukan firman itu. Tuhan berkati, biar firman ini masuk ke dalam hati dan memberkati menjadi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih, Roh Kudus-Mu bekerja. Tuhan tolong, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, pembacaan teks kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di zaman milenial sekarang ini, langka manusia yang memahami dan peduli terhadap orang lain. Pada umumnya, mereka menjadi egois. Egois merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egois berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Padahal Allah sangat memahami dan peduli kepada umatnya. Memahami dan peduli terhadap semua masalah yang dihadapi. Coba mari kita lihat kepedulian Allah yang disaksikan oleh pemazmur 138 ayat 7. Jika kamu berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhmu, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yang disaksikan pemazmur, kepedulian saudara-saudara sekalian, kepedulian terhadap kita semua, kepedulian akan perlindungan yang luar biasa sehingga selamat dari amukan musuh-musuhnya. Tuhan itu sangat peduli bagi kita. Seperti saat Ayub mengalami masalah, mungkin secara manusia Ayub menjalinnya sendiri karena istrinya pun meninggalkan Ayub. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya.
Dalam masalah yang dialami, Tuhan senantiasa menopang hidup Ayu, bahkan mendatangkan kebaikan baginya. Kehidupan memang tidak dapat terpisahkan dari masalah, saudara-saudara. Namun, bagian kita hanyalah percaya, taat dengan firman-Nya, dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Selebihnya, Tuhan akan berkarya bagi kita. Teruslah berdoa, walaupun hari ini kita masih menghadapi masalah. Jangan cemas sebab segalanya akan indah pada waktunya. Menghadapi masalah apapun, jangan takut. Serahkan setiap pergumulan yang kita alami kepadanya. Izinkan Dia berkarya dalam hidup kita, karena pertolongan kita datangnya dari Allah. Pada saat ini judul firman Tuhan, Allah peduli pergumulanmu. Bagaimana cara Allah peduli dalam pergumulan kita? Allah ingin pergumulanmu dihadapi dengan tanpa kekhawatiran. Hadapi pergumulanmu tanpa kekhawatiran. Bagaimana agar kita menghadapi pergumulan tanpa kekhawatiran? Rasul Petrus setiap menghadapi pergumulan menyerahkan kepada Allah. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berserah kepada Yesus berarti meletakkan setiap bidang kehidupan kita, setiap masalah apa saja ke dalam tangan-Nya. Atas kesadaran bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini untuk hidup di dalam pengaturan Tuhan. Hidup di dalam pengaturan Tuhan artinya kita harus hidup melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam ketaatan penuh, sama seperti cara hidup Tuhan Yesus yang taat sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya di surga. Dengan demikian, saudara-saudara, untuk kembali menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki, maka kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Atau dengan kata lain, kita harus hidup mengenakan karakter Kristus dalam sepanjang kehidupan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Segala pergumulan yang terjadi merupakan sarana bagi kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyediakan segala hal di dalam segala keadaan. Ada beberapa orang begitu khawatir. Bahkan satu peribahasa berkata, jangan pinjam matahari besok. Jangan hidup dengan bayangan kemarin. Maksudnya, ada beberapa orang yang hidup bukan dengan tanggal pada hari ini, tetapi hidup pada waktu yang lalu dengan berbagai kekecewaan dan masalah-masalah yang lalu yang masih terus diingat-ingat. Dan ada juga yang berpikir terlalu jauh, saudara-saudara, terlalu jauh ke depan, dan dimulai stres dan khawatir. Mazmur 6 ayat 24 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa. Tuhan peduli pergumulan kita. Jangan khawatir. Allah peduli kepada engkau. Saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel.
Bagaimana cara Allah peduli kepada kita? Yang kedua, Allah tidak akan membiarkan pergumulanmu melebihi kekuatanmu. Jadi jangan khawatir, karena Allah tidak akan membiarkan pergumulanmu melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak membiarkan pergumulanmu lebih kekuatan. Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kehidupan tidak pernah lepas dari ujian persoalan. Setiap orang tentunya pernah menghadapi masalah. Namun firman Tuhan menuliskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, saudara-saudara, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu kekuatan setiap kita. Setiap orang memiliki tingkat masalah yang berbeda-beda. Sebab Tuhan tahu kemampuan dari umatnya. Namun demikian, ada banyak orang yang pada saat menghadapi masalah menjadi pesimis dan tenggelam dalam permasalahan mereka. Padahal kita harus percaya bahwa semua itu hanyalah persoalan yang biasa. Sekali lagi, adalah persoalan yang biasa. Sebab Tuhan adalah setia dan adil dan tidak pernah memberikan persoalan di luar kemampuan kita. Janganlah kita menjadi cemas atau tawar hati saat menghadapi persoalan. Sebaliknya kita harus dapat meneguhkan hati karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, seberat apapun masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap berdiri teguh dalam setiap masalah. Jangan biarkan masalah menguasai hidup kita. Tetaplah maju melakukan bagian kita, sebab Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jangan takut saat masalah datang, karena Tuhan yang bersama kita jauh lebih besar dari setiap persoalan, saudara-saudara. Hendaklah kita tidak mudah menyerah saat ada persoalan, namun tetaplah maju, karena masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Masalah-masalah tersebut hanyalah sebuah ujian bagi iman kita. Saudara, saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel. Bagaimana cara Allah peduli dalam pergumulan kita? Yang ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar atas pergumulanmu. Allah selalu memberikan jalan keluar kepada umatnya yang menghadapi pergumulan. Hal ini dikatakan Yesus sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus tidak membuka jalan, tetapi membuat jalan. Artinya Tuhan Yesus mampu membuat jalan dari sebelumnya tidak ada jalan. Yesaya 49, 43 ayat 19. Lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan Paulus pun dengan urapan Roh Kudus memastikan ada jalan keluar dalam Yesus di setiap masalah kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu dicobai, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah ini yang sering kita alami? Ketika menghadapi masalah, ketika kita sudah merasa tidak mampu dan tidak kuat, langsung kita memutuskan tidak ada jalan keluar. Percayalah, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesimpulannya, bagaimana cara Allah peduli dalam pergumulan kita? Allah ingin pergumulan kita dihadapi dengan tanpa kekhawatiran. Allah tidak akan membiarkan pergumulanmu melebihi kekuatanmu. Dan Allah akan memberikan jalan keluar atas pergumulanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan Yesus. Manusia penuh dengan pergumulan. Manusia identik dengan pergumulan. Tetapi melalui firman, pada saat ini, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau mengharapkan dalam menghadapi pergumulan tanpa ada kekhawatiran. Ya. Dan Engkau Tuhan, sungguh-sungguh pergumulan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui gereja virtual Gabriel, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita yang dengan yakin mendengarkan dan melakukan firman-Nya.